Shalom, jemaat yang kasih Tuhan, selamat malam semuanya. Shalom Pak Eben, Shalom Bu Jenny. bagaimana kabarnya? Baik, Bu Jenny. Puji Tuhan baik. Amin. Hari ini memasuki doa malam hari yang ke-9. Kita akan bersama-sama menjalaninya dan kita meminta pertolongan Tuhan agar persekutuan kita pada malam hari ini boleh sungguh memberkati kita semuanya. Mari sebelumnya kita mau mengajak sama-sama, saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita tundukkan kepala, kita berdoa, memohon Tuhan pimpin. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan kesempatan yang indah di malam hari ini. Kami boleh kembali Tuhan kumpulkan, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, untuk kami bersatu hati, bersama-sama menaikkan setiap doa-doa kami kepada Tuhan, setiap permohonan kami kepada Tuhan. Dan lebih daripada itu Tuhan, kami juga rindu untuk bersama-sama diberkati melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama di malam hari ini. Tuhan bekerjalah, Tuhan berkaryalah, agar sungguh-sungguh persekutuan kami, ibadah kami malam hari ini boleh memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, di dalam hidup ini tiada hal lain yang bisa menunjukkan kasih yang begitu besar buat kita. Pribadi yang sanggup untuk menerima kita apa adanya. Pribadi yang sanggup menjawab setiap doa-doa kita, mau mendengarkan setiap seruan hati kita, selain daripada Allah yang begitu mengasihi kita. Mari bersama-sama saya mengajak Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan untuk kita boleh menaikkan pujian kita. Aku percaya. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari bersama-sama kita ulangi kembali pujian ini, bahwa tiada yang seperti Engkau yang begitu mengasihiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya
Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya, Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan Memberkatiku. Kau turun tangan Kau memulihkanku. turun tangan memulihkanku. Pada hari ini kita bersama-sama akan berdoa untuk beberapa pokok doa kita. Yang pertama, mari kita berdoa bersama bagi Pemprov DKI. Agar diberikan hikmat dan ketegasan dalam setiap kebijakan untuk mengendalikan arus balik pemudik dari daerah masuk ke Jakarta pasca Lebaran ini selesai. Saya akan memimpin dalam doa untuk pokok doa yang pertama ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan kesempatan hari ini kami boleh menaikkan setiap doa kami kepada Tuhan. Saat ini kami mau berdoa khusus untuk pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Di dalam mereka mengambil setiap kebijakan, keputusan-keputusan, khususnya Tuhan, menjelang arus balik bagi masyarakat yang melakukan mudik ke daerah untuk kembali ke Jakarta. Tuhan, biarlah pemerintah kami dapat mengambil langkah tegas agar penyebaran daripada pandemi virus corona ini Tuhan bisa segera berlalu dan tidak menambah jumlah orang-orang yang terinfeksi ini Tuhan. Kami berdoa saat ini, mari Tuhan Kau juga menolong hati setiap masyarakat yang ada. Agar bersama-sama kami boleh bergandengan tangan untuk menjaga sehingga penyebaran virus ini pun dapat segera tertangani dengan baik. Terima kasih Tuhan, Kau berkati untuk Bapak Gubernur, Bapak Anies bersama dengan stafnya. Biarlah setiap kebijakan yang diambil pun sungguh-sungguh berasal dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak di surga. Ini doa kami, ini seruan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk pokok doa yang berikutnya, kita akan berdoa bagi perpanjangan PSBB di bulan Juni ini, agar setiap masyarakat dapat menaati dan dapat mengikuti semua aturan yang diberikan oleh pemerintah. Untuk pokok doa yang kedua ini, minta kesediaan Pak Eben untuk boleh berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami berdoa secara khusus untuk pemerintahan yang sudah mengeluarkan peraturan terbaru berkaitan dengan perpanjangan dari PSBB. Biarlah Tuhan memberkati untuk apa yang sudah menjadi keputusan dari pemerintah dalam menanggulangi masalah penyebaran COVID-19. Biarlah kami masyarakat menyadari bahwa tindakan yang diambil ini adalah bertujuan untuk mencegah penyebaran lebih banyak lagi di daerah kami ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan berkati kami setiap warga yang ada di Jakarta ini. Agar kami mau taat terhadap aturan dan pemerintah untuk melarang orang-orang yang mungkin tidak menyadari bahwa penyebaran itu bisa terjadi bagi kami ketika kami dengan leluasa melanggar peraturan-peraturan pemerintah ini. Terima kasih Tuhan. Berkati kami untuk taat terhadap pemerintah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Eben. Untuk doa yang berikutnya, kita bersama-sama akan berdoa untuk persiapan pemberita firman Tuhan. Khususnya di GKBI ini, untuk di kebaktian umum, persekutuan doa, TEK dan PET, GKBI Junior, persekutuan wanita, pasutri, serta persekutuan bapak-bapak. Kita doakan semua yang terlibat di dalam mempersiapkan ibadah ini, baik WL, pemusik, kameramen, dan juga penyunting video ini. Biarlah Tuhan juga memberkati. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapak yang baik, kami juga terus berdoa menyerahkan untuk persiapan demi persiapan yang harus dilakukan oleh GKBI di dalam melaksanakan ibadah di rumah, baik untuk kebaktian umum maupun persekutuan doa dan juga persekutuan bidang-bidang kategori lainnya.
Mari Tuhan Kau berkati semua hamba-hambamu di dalam mempersiapkan firman Tuhan yang akan disampaikan untuk jemaat-Mu Tuhan. Kau berkati, Kau urapi. Demikian juga kami berdoa untuk tim ibadah ini Tuhan. Baik mereka yang bertugas sebagai pemimpin pujian, sebagai pemusik, mereka yang harus merekam setiap syuting yang ada, dan juga bagi penyunting video ini, mari Tuhan berikanlah kepada mereka kekuatan, sukacita di dalam melaksanakan setiap pelayanan yang Tuhan percayakan untuk rekan-rekan kami ini lakukan. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami berdoa juga untuk setiap media yang harus dipergunakan bagi keperluan proses rekaman ini. Biarlah Tuhan juga turut campur tangan, Tuhan memberkati, sehingga semua itu boleh dipakai untuk membantu, sehingga ibadah-ibadah persekutuan yang ada di rumah boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita masih akan melanjutkan doa-doa kita pada hari ini. Kita akan berdoa bagi kehidupan jemaat atau simpatisan selama stay at home ini, agar tetap terhubung melalui online, bertumbuh dalam iman melalui gerakan membaca Alkitab dan juga doa setiap hari di rumah masing-masing. Untuk pokok doa ini nanti minta kesediaan Pak Eben untuk bisa berdoakannya. Dan juga kita akan berdoa bagi pergumulan hidup jemaat kita, baik itu jemaat anggota maupun simpatisan, seperti kesulitan ekonomi, tekanan hidup, kelemahan tubuh, sakit penyakit, mereka yang masih mencari pekerjaan, untuk studi anak-anak, dan juga bagi mereka yang masih bergumul dengan pasangan hidup. Berdoa juga untuk keluarga yang sedang berduka cita karena ditinggal orang tercinta, orang-orang terkasihnya. Doakan juga bagi pasangan yang merindukan anak. Lalu yang terakhir, doakan juga bagi jemaat supaya tidak undur imannya. Namun sebelum kita menaikkan doa-doa ini, kita akan memuji Tuhan. Kita percayalah bahwa hanya Tuhan sumber kekuatan kita. Dan bersama dengan Dia, kita akan mampu melewati semua hal yang kita harus hadapi. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Mari kita naikkan kembali pujian ini. Yakinkan dengan iman kita bahwa kita kuat bersama dengan Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi, bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi, bukan terbang tinggi
bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Biar bumi bergoncang, biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Mari kita berdoa bersama. Silakan Pak Eben memimpin doa yang pertama. Mari jemaat Tuhan, sekali lagi kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kembali kami mau berdoa secara khusus buat jemaat kami yang saat ini rata-rata harus stay at home ya Tuhan. Karena kondisi ini, maka kami diminta untuk tinggal di rumah saja. Kami berdoa untuk setiap program-program kerja dari gereja yang sudah dibuat untuk menumbuh kembangkan iman jemaat melalui program-program yang sudah dibuat untuk jemaat lakukan melalui online. Tuhan berkati jemaat, berkati mereka diberikan ketaatan untuk mengikuti setiap ibadah-ibadah, persekutuan-persekutuan, baik kategorial sampai kepada ibadah umum. Biarlah mereka dapat bertumbuh dalam kasih Kristus melalui kegiatan-kegiatan yang telah gereja upayakan untuk diadakan. Biarlah di tengah-tengah pergumulan COVID-19 yang terus menyebar ini Tuhan, jemaat kami terus dikuatkan melalui ibadah-ibadah yang ada. Terus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan situasi ini ke dalam tangan cinta kasih Tuhan. Tuhan mampu mengubahkan situasi ini, menguatkan jemaat kami dalam situasi apapun. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak yang baik, kami juga saat ini mendoakan khusus untuk jemaat-Mu. Mereka yang saat ini sedang bergumul dengan berbagai macam persoalan hidup. Di tengah-tengah tekanan hidup, khususnya Tuhan, bagaimana mereka yang bergumul dengan ekonomi di dalam keluarga, mari Tuhan berkati. Mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, mereka yang sedang bergumul juga Tuhan dengan mencari pasangan hidup. Mereka yang bergumul saat ini dengan pekerjaan, mereka yang sedang mencari pekerjaan. Mereka yang bergumul juga saat ini Tuhan dengan studinya. Tuhan, kami berdoa terus bagi jemaat-Mu ini. Dalam setiap pergumulan mereka kami tahu ada Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Ada Tuhan yang siap untuk mendengarkan setiap seruan kami. Ada Tuhan yang siap mengabulkan setiap permohonan kami, setiap kerinduan kami. Seturut dengan waktu kehendak Tuhan sendiri. Karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau memberikan damai sejahtera di hati setiap jemaat-Mu. Sehingga Tuhan, kami tetap menaruh iman kami, pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Kami tidak goyah dengan keadaan ini, karena Tuhan selalu bersama kami. Karena itu ya Tuhan, berkatilah kami semuanya. Berikan damai sejahtera, berikan sukacita. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ini doa kami ya Tuhan, kiranya Tuhan boleh menjawab seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, tiba waktunya untuk kita bersama-sama menikmati berkat Tuhan melalui firman Tuhan yang pada malam hari ini akan berbicara tentang berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Nah firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh penginjil Eben. Oleh karena itu kami persilakan Pak Eben untuk boleh menyampaikan, sharingkan firman Tuhan ini. Ya, jemaat yang dikasih Tuhan, bagian ini bicara tentang berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga, dari Matius pasal 5 ayat yang ke-10. Sebelum kita menguraikan bagian ini, mari bersama-sama kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, berkati kami yang saat ini duduk diam, ingin mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam segala keterbatasan untuk menyampaikan firman Tuhan yang tidak terbatas ini sehingga kami mengerti dan bahkan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sambil mengucap syukur. Amin. Ya, berbahagialah orang yang dianiaya oleh kebenaran. Kata dianiaya di sini sangat menarik ya. Kita sudah bahas tentang khotbah Yesus di bukit, selalu kelihatannya itu kontradiksi.
kelihatannya berkontradiksi dengan situasi ya. Mari kita lihat, berbahagialah orang yang dianiaya. Aniaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu bisa berarti disiksa dan ditindas. Nah, orang yang disiksa atau ditindas selalu merasakan kesulitan, selalu merasakan penderitaan, selalu merasakan masalah yang benar-benar membuat mereka sangat sulit menjalani hidup. Gak ada orang yang pingin mengalami situasi ini. Tapi ini yang terjadi. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang dianiaya. Ketika kita membahas tentang bagian ini, kita menyadari bahwa orang yang dianiaya selalu mengalami dua masalah. Yang pertama, masalah penderitaan secara fisik dan masalah penderitaan secara psikis ataupun mental. Nah, kita akan membahas masalah-masalah ini. Orang yang sudah mengalami penderitaan secara fisik, kita bisa lihat dalam Alkitab sudah dijelaskan Yesus sendiri pernah menderita secara fisik, di mana Yesus harus menderita disalib, dicambuk, dipaku. Nah, itu secara fisik. Yesus sudah menderita. Bahkan Stefanus pun itu harus menderita dirajam atau dilempar dengan batu sampai mati. Petrus sendiri pun harus digantung di kayu salib dengan kepala yang ada di bawah, terbalik. Bahkan Polikarpus, bapak gereja di awal-awal gereja berdiri, di situ dinyatakan Polikarpus harus mati dibakar hidup-hidup karena imannya. Bahkan jemaat-jemaat yang baru pertama kali bertumbuh pada saat itu, banyak yang ditangkap dan dikumpulkan di suatu tempat di daerah semacam arena seperti itu. Kemudian para petinggi atau pejabat setempat tuh melepas binatang-binatang buas seperti singa yang sengaja dibuat tidak makan dalam posisi lapar, dan mereka menyantap orang-orang jemaat Tuhan. Itu penderitaan secara fisik, tapi juga mengalami penderitaan secara psikis ataupun mental, di mana mereka pingin beribadah, pingin menyatakan iman mereka, tapi tidak bisa. Kenapa? Karena mereka dikejar-kejar pada saat itu. Sehingga banyak jemaat Tuhan pada saat itu harus beribadah di katakom. Katakom itu adalah tempat gua-gua di mana itu sengaja akan dibuat kuburan. Tapi belum ada mayatnya. Jadi semacam sudah booking ya. Kemudian mereka harus bersembunyi untuk beribadah. Saat ini mungkin kita tidak merasakan semua penderitaan-penderitaan yang seperti itu. Memang nggak bisa dipungkiri ada saja penderitaan-penderitaan secara fisik yang memang menderita karena iman kepada Kristus. Zaman saat ini masih ada. Tapi mungkin tuh di daerah-daerah tempat penginjilan-penginjilan seperti di daerah-daerah Afrika. Tapi yang menarik ketika kita bicara tentang penderitaan-penderitaan ini, ayat ini tidak berhenti sampai di situ. Berbahagialah orang yang menderita. Menderita dianiaya oleh sebab kebenaran. Jadi kalau kita bicara tentang menderita sebab kebenaran, berarti ada yang menderita oleh karena tidak benar. Jadi dari bagian ini kita akan belajar ada 3 hal yang menyebabkan seseorang menderita. Yang pertama adalah karena kesalahan sendiri. Sebut saja orang-orang yang ngebegal. Ya. Orang-orang yang ngebegal pada saat ini mereka melakukan kejahatan-kejahatan untuk mendapatkan uang. Tujuannya untuk mendapatkan uang. Entah uang itu dipakai untuk berfoya-foya, berjudi, narkoba, tapi mereka melakukan itu. Dan yang korban itu selalu ditebarkan rasa takut. Nah, pada saat mereka melakukan itu ada saja tukang begal yang ketangkap. Naasnya ketika dia ditangkap, maka warga setempat ataupun masyarakat setempat itu melakukan pengadilan secara langsung. Ini adalah hal tindakan yang salah, tapi ini yang terjadi karena masyarakat marah. Maka mereka mengadili orang yang ngebegal saat itu. Wah, mereka main pukul, main apa saja yang ada di antara mereka itu, entah batu, entah kayu, balok ataupun besi, dipukul kepada orang tersebut. Jadi main hakim sendiri. Main hakim sendiri. Pertanyaannya, apakah orang itu tidak merasakan kesakitan? Tentu dia merasakan kesakitan. Tapi masalahnya ketika dia merasakan kesakitan dan penderitaan itu karena dianiaya oleh warga setempat, orang-orang yang ada di sekitar situ, itu disebabkan karena kesalahan sendiri. Itu bagian yang pertama.
Bagian yang kedua adalah ketika seseorang mengalami penindasan ataupun penganiayaan itu karena kebenaran secara moral. Apa tuh Pak kebenaran secara Kebenaran moral, Pak? secara moral adalah orang-orang yang merasa bahwa ya secara moral kita nggak boleh ngebully orang. Dia berusaha untuk membela orang tersebut karena dia tidak setuju ada orang yang dipermalukan ataupun ada orang yang melakukan kesalahan kepada orang lain, memukul orang lain, dia membela orang tersebut. Gambaran sederhana dapat kita lihat dalam kehidupan kayak film-film. Selalu ada yang ingin jadi pahlawan. Kebenaran yang secara moral ciri khasnya sederhana. Selalu ada yang namanya balas dendam. Ujung-ujungnya ketika ada temannya yang disakiti, keluarganya yang disakiti, dia membela. Ketika dia membela pun dia merasakan kesakitan yang dialami oleh orang tersebut, maka dia membela dan akhirnya dia balas dendam. Itu biasanya ada dalam film-film. Dan bukankah seperti itu? Banyak dari kita yang melakukan hal seperti itu. Ketika ada saudara kita yang disakiti atau kita sendiri pun disakiti, kita berusaha untuk membalas. Itu kebenaran yang berdasarkan norma ataupun etika yang ada. Jadi kebenaran yang rata-rata seperti itu. Manusia berusaha untuk apa? Kalau kita disakiti, balas untuk menyakiti. Itu kayaknya alami ya Pak ya? Alami rata-rata ya. Dia menderita nggak ketika dia disakiti karena dia membela kebenaran seperti itu? Dia menderita. Jadi dia melakukan hal tersebut. Nah, yang ketiga, penyebab dari seseorang dianiaya adalah karena kebenaran yang sejati. Nah, ini bagian dari ayat tersebut. Di situ dikatakan berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Nah, kebenaran di sini menarik. Khususnya Perjanjian Baru mencatat ada dua kata yang selalu dipergunakan untuk menjelaskan tentang kebenaran. Yang pertama adalah kata aletheia atau truth. Itu bicara tentang kebenaran, juga diterjemahkan dengan kata benar atau kebenaran. Yang kedua adalah dikaiosun atau diterjemahkan dalam bahasa Inggris righteousness. Artinya kebenaran. Nah, kalau bicara tentang aletheia adalah kebenaran yang tidak ada standar untuk mengukur kebenaran itu sendiri. Kenapa? Karena kebenaran itu adalah sudah benar, nggak perlu diukur. Nggak ada standar di atas kebenaran itu yang untuk mengukur kebenaran itu sendiri. Artinya kebenaran itu absolut. Itu hanya ada dalam diri Allah saja. Kebenaran yang tidak bisa diukur, itu sudah benar. Yang kedua, kata yang kedua adalah dikayusun, itu berbeda. Kebenaran dikayusun yang dimaksud di sini adalah kebenaran ketika melakukan apa yang diperintahkan oleh, nah yang tadi itu aletheia. Aletheia memberikan firman itu adalah kebenaran. Ketika dia melakukan kebenaran itu, maka itulah kebenaran yang disebut dengan dikayusun. Dengan kata lain, kalau ayat itu berkata begini, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab dia melakukan perintah dan arahan daripada Tuhan, maka itulah yang disebut dengan dikayusun. Artinya benar-benar menderita karena keyakinannya kepada Tuhan. Nah, ini menarik. Menjadi menarik kenapa? Karena kalau orang yang menderita karena kebenarannya kepada Tuhan, nah biasanya tidak ada sifat kompromi di dalamnya. Sebagai contoh ini, kalau kita bicara tentang kebenaran yang absolut, kebenaran dari Allah, tidak ada yang dikompromikan. Contoh kalau kita ambillah air ya, air segelas aqua, kita ambil air dari laut, segelas aqua kita bawa. Ini dinamakan air apa? Kalau di gelas aqua itu pasti air laut. Sekalipun kita sudah bawa di darat. Katakanlah kita pergi ke daerah Sumatera. Kemudian kita taruh air itu di Danau Toba. Pertanyaannya, apakah Danau Toba itu akan menjadi air laut? Gimana Bu Jenny? Tidak Pak. Tentu tidak. Itulah alasannya. Seringkali kita mengatakan bahwa kondisi seperti itu tidak akan mengubah air yang begitu banyak. Jadi kalau kita melakukan hal kecil, sekecil apapun dosa yang kecil saja, nggak akan mempengaruhi kehidupan kita. Itulah yang disebut kompromi. Ya merasa kecil, ya udahlah nggak apa-apa.
Kenapa? Zaman saya kuliah dulu ada yang terkenal dengan istilah yang masih terus saya dengar sampai sekarang, yaitu win-win solution. Yang benar, yang tidak benar, disesuaikan saja. Turunin sedikit sampai pada titik bertemu, ya udah. Nah, itulah yang disebut kompromi. Salah. Itu adalah tindakan yang keliru. Dan ini terjadi dalam kehidupan gereja, lembaga-lembaga Kristen. Mengatasnamakan untuk kepentingan perusahaan, mengatasnamakan untuk kepentingan lembaga. Akhirnya menurunkan standar kebenaran. Boleh dikata beberapa instansi-instansi Kristen yang ada, yang saya tahu ya, ada orang tidak percaya di dalamnya. Sampai mengeluarkan pernyataan, saya pikir kalau instansi Kristen seperti ini katanya harus ada kasih di dalamnya. Tapi ternyata tidak ada kasih di dalamnya. Nah, ini sangat miris. Kenapa? Lembaga yang mengatasnamakan Kristen, yang mengatasnamakan Tuhan, tapi ternyata tidak ada Tuhan di dalamnya, tidak ada kasih di dalamnya. Kenapa? Karena mengkompromikan. Bahkan boleh dikata lembaga Kristen itu bukan menjadi berkat, justru menjadi sandungan bagi orang tidak percaya. Mungkin itu yang terjadi. Gereja pun sama. Berapa banyak dari kita yang merasa bahwa ketika berdiskusi tidak menemukan solusi yang sesuai dengan firman Tuhan, apa yang terjadi? Voting. Kita voting, udah daripada kita mau berdiskusi lama nggak ada ketemu, ya udah kita voting aja. Padahal kita tahu ketika kita voting ini bukan masalah benar atau salah, tapi masalah siapa yang banyak dia yang menang. Iya Pak Eben, mungkin ini selaras dengan khotbah kemarin ya. Nanti disampaikan bahwa kadang-kadang orang berpikir damai itu kalau ya nggak ribut, nggak ada gesekan misalnya. Akhirnya standar kebenaran sendiri diturunkan ya, supaya istilahnya mungkin cari aman lah gitu. Daripada berantem, daripada berkelahi, ya udah mendingan udah daripada musuh-musuhan, ya udah deh diturunkan standar. Padahal firman Tuhan bilang tadi tidak boleh ya. Iya, kalau yang sejati boleh. Ya. Nah, itu yang terjadi. Nah, pada akhirnya kita mengkompromikan. Nah, kalau kita bicara tentang kebenaran, menderita karena kebenaran Allah, maka yang kita harus lakukan seharusnya adalah melakukan setiap firman Tuhan, sekalipun itu berat. Sebagai contoh, ada satu kisah dalam sebuah film. Mungkin Bapak Ibu pernah menontonnya, Bu Jenny mungkin pernah menontonnya. Film ini dalam satu bagian film ada menceritakan tentang seorang bapak. Ya, seorang bapak yang punya terus bekerja di sebuah perusahaan. Waktu dia bekerja di perusahaan itu dia orang yang ulet karena memang cuma dia sumber penghasilan dari keluarga. Istrinya tidak bekerja dan dia punya seorang anak dan dia harus bekerja dengan rajin. Dia rajin, akhirnya karirnya meningkat, dapat perhatian khusus dari bos. Bos memanggil karyawan tersebut dan dipanggil, kemudian ditanya-tanyakan sesuatu. Bos dengan asistennya bertanya seperti ini. Melihat kinerja yang begitu baik, akhirnya perusahaan memutuskan untuk berencana mengangkat bapak tersebut menjadi kepala bagian di pergudangan. Nah, ketika ditawarkan seperti itu, ada pernyataan berikut dari bos yang berkata begini. Kami membutuhkan orang yang rajin dan ulet seperti Anda. Tetapi Bapak harus mengerti, Bapak harus membantu kami secara khusus untuk memberikan laporan-laporan yang sesuai dengan apa yang kami mau. Nah, itu yang terjadi. Artinya orang tersebut, pegawai tersebut harus mengikuti apa keinginan dari perusahaan. Karena ini untuk kepentingan perusahaan. Kalau Bapak bersedia, Bapak akan kami angkat dan Bapak akan bekerja sebagai kepala bagian. Tapi kalau Bapak menolak, mohon maaf karena ini untuk kepentingan perusahaan dan Bapak kalau menolak berarti tidak sejalan dengan perusahaan. Kemudian dia suruh berpikir, besoknya boleh jawab. Dia harus pulang dan bertemu dengan istrinya. Ketika dia bertemu dengan istrinya, dia diskusi dengan istrinya dan dia akhirnya memutuskan keputusan yang harus dia berikan pada besok hari. Besok pagi dia bertemu dengan para pemimpinnya
pemimpin perusahaan dan bertanya. Pemimpin tuh bertanya begini, direkturnya, "Gimana Bapak? Apakah Anda bersedia membantu perusahaan untuk mengelola perusahaan kami dengan membantu apa yang kami inginkan?" Kemudian Bapak itu menjawab begini, "Ya, pekerjaan ini adalah pekerjaan yang saya butuhkan karena menghidupkan istri saya, membantu istri saya supaya bisa dapat kebutuhan-kebutuhannya terpenuhi, anak saya bisa sekolah. Tapi mohon maaf, saya tidak bisa bertentangan dengan hati nurani saya. Saya tidak bisa, kata hati saya itu saya tolak karena laporan-laporan yang tidak sesuai yang Bapak inginkan." Kemudian para pemimpin, direktur dan asistennya itu berkata begini, "Ini kan cuman sekedar laporan saja. Kan itu tidak akan mengurangi gaji kamu, justru kamu akan jadi kepala bagian. Kamu yakin dengan pilihan kamu?" "Ya, saya yakin. Karena saya tidak mau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Tapi kamu kalau melakukan hal ini berarti kamu tidak akan bekerja lagi di tempat ini." Dia berkata bahwa dia memutuskan hal tersebut, dia ikutin. Dan apa yang terjadi? Memang kalau film biasanya happy ending. Nah, di film itu dikatakan bahwa ternyata itu cuma uji coba. Dan apa yang terjadi? Orang tersebut ternyata diangkat menjadi kepala bagian karena setuju dengan kata hatinya. Tidak mau melakukan yang menyimpang dengan apa yang Allah perintahkan. Tidak mau berkompromi sedikit pun. Tapi itu kan film. Berapa banyak di antara kita yang mungkin harus menderita karena menanggung kebenaran yang sejati. Kalau film enak, happy ending. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-harinya belum tentu happy ending. Ketika kita menolak untuk melakukan hal yang bertentangan dengan Allah. Ketika kita diperintahkan oleh perusahaan untuk melakukan hal yang keliru. Dapatkah kita berkata, "Ya, saya menolak untuk tidak melakukan." Dengan konsekuensi saya harus keluar dari perusahaan tersebut. Wah, itu rasanya berat. Tapi itulah penderitaan yang disebabkan karena kebenaran mengikuti Allah. Apa yang kita pelajari tentang kebenaran-kebenaran Allah, kita benar-benar lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang disebut dengan kebenaran yang sejati. Dianiaya oleh kebenaran seperti itu. Kita kuat nggak untuk melakukan hal itu? Nggak kuat, Bapak Ibu. Jujur, kita nggak akan kuat melakukan tindakan seperti itu. Yang dalam tanda kutip ekstrim. Tapi itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan ingin dalam kehidupan kita. Solusinya cuma satu. Enggak banyak-banyak, solusinya cuma satu. Kita mau tunduk kepada Allah dengan menderita dalam kurun waktu tertentu. Kenapa kurun waktu tertentu? Berapa lama sih saya, Bapak Ibu hidup? 50 tahun? 60 tahun? 70 tahun? 80 tahun? 90 tahun? 100 tahun? Selama itu kan kita akan hidup? Oke, selama itu. Waktu demi waktu berjalan dengan cepat. Kita udah usia berapa sekarang? 40, 50, 60. Tanpa terasa kita sudah makin tua. Artinya makin hari akan melewati hidup. Dan ketika kita melewati hidup seperti ini, ingat masih ada kelanjutan hidup yang akan datang. Yaitu kekekalan. Kita menderita saat ini harus menolak hal-hal yang bertentangan dengan Allah. Tapi kita bahagia bersama Allah dengan Allah dalam kekekalan. Atau kita memilih untuk berseberangan dengan Allah. Pada akhirnya kita tidak akan bersama dengan Allah. Jadi bahagia di dunia doang ya Pak ya. Bahagia yang sementara. Karena bicara tentang khotbah di bukit adalah bicara tentang karakter hidup kita selama kita di dalam dunia ini. Seberapa kuatnya kita mau bertahan dalam karakter-karakter yang sesuai dengan Allah. Itu menjadi kunci dari orang yang berbahagia. Kebahagiaan kita bukanlah kebahagiaan yang sama dengan dunia. Dunia dengan kita berbeda. Tuntutan dunia selalu berlainan dengan tuntutan Allah. Selalu kontras. Dunia menawarkan kebahagiaan-kebahagiaan semu. Dunia menawarkan kekuatan. Dunia menawarkan kekayaan. Tuhan tidak menawarkan itu semua. Tuhan menawarkan penderitaan melawan dunia.
Karena Allah bukan dari dunia dan kita orang percaya bukan dari dunia. Kita berbeda dengan dunia. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama menjadi orang yang berbahagia karena dianiaya. Ingat Bapak Ibu, ketika kita dianiaya oleh karena kebenaran, karena kita memperjuangkan kebenaran-kebenaran Allah, kita tetap setia tanpa berkompromi sedikit pun. Ingat, bukan cuma kita yang menderita. Yesus terlebih dahulu sudah menderita karena kebenaran. Bapak-bapak gereja sudah menderita karena kebenaran. Anda tidak pernah sendiri dalam penderitaan ini. Saya tidak pernah sendiri dalam penderitaan ini. Kita sama-sama menanggung penderitaan oleh karena kebenaran Allah. Amin. Ya, hari ini luar biasa Pak Eben ya. Jadi kita kembali diteguhkan melalui firman Tuhan hari ini, jemaat dikasih Tuhan, bahwa kalaupun kita harus menderita oleh karena kita mempertahankan kebenaran sejati itu tadi ya, kebenaran absolut itu, jangan gentar, jangan khawatir. Dan mungkin solusinya adalah tetap andalkan Tuhan. Minta kekuatan daripada Tuhan supaya kita pun tetap tidak goyah iman kita. Betul ya. Terima kasih Pak Eben untuk firman hari ini. Ya, Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, kita bersyukur untuk firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita kembali bahwa berbahagialah kalau kita dianiaya, kalau kita menderita oleh karena kebenaran, karena kitalah pemilik kerajaan-kerajaan surga. Kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapak Eben silakan pimpin dalam doa. Mari sekali lagi kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan malam hari ini Bapak Ibu. Bapak di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Sekalipun bagiannya adalah bagian tersulit dalam kehidupan kami. Karena kami harus berlawanan dengan apa yang dunia mau. Kami harus selaraskan kehidupan kami dengan kebenaran Allah. Oleh karena itulah kami akan menderita dalam kehidupan kami. Tapi kami mempunyai keyakinan yang teguh dan kokoh karena ketika kami pun harus menderita karena kebenaran Allah, Tuhan yang akan menguatkan. Dan kami tidak pernah sendiri dalam penderitaan itu. Karena Tuhan sendiri pun pernah menderita oleh karena kebenaran yang sejati itu. Terima kasih Tuhan. Kuatkan dan teguhkan iman kami dalam situasi apapun. Secara khusus ketika kami harus hidup di tengah-tengah tantangan-tantangan, keinginan-keinginan dunia yang berlawanan dengan keinginan Allah. Ajarkan kami untuk tetap setia, tidak mau berkompromi. Sulit, tapi bukan berarti tidak bisa. Terima kasih Tuhan, bersama dengan Engkau kami bisa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, akhirnya kita sampai juga di ujung persekutuan kita pada hari ini. Sebelum kita beristirahat, sebelum kita tidur, mari bersama-sama kita yakinkan firman Tuhan, kita amini firman Tuhan ini, bahwa setiap langkah hidup kita itu bukan milik kita. Bukan kita yang mengatur, bukan dunia yang mengatur, tetapi semuanya itu diatur oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, biarkanlah diri kita untuk selalu dipimpin oleh Allah. Supaya apa? Kita selalu menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran itu Pak Eben ya. Kita akan bersama-sama naikkan pujian. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi kekuatan buat kita. Mantap menjadi pengikut Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Mari bersama-sama kita nyanyikan kembali pujian ini. Di waktu imanku mulai goyah,
waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat, tiap langkahku. Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakar. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin. Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakar. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakar. Amin Bapak Ibu, tetaplah kuat bersama dengan Tuhan. Untuk mengakhiri persekutuan ini, minta kesediaan Pak Eben untuk kembali menutup di dalam doa. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri persekutuan doa malam kita hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Ada ungkapan syukur yang lahir dari hati kami karena ada kesempatan bagi kami ya Tuhan untuk memuji-muji nama Tuhan, mengagungkan, menyatakan iman kami melalui puji-pujian yang boleh kami naikkan. Bahkan ada kesempatan yang Tuhan izinkan bagi kami untuk kami menunjukkan permohonan-permohonan kami melalui doa yang kami naikkan. Biarlah Tuhan itu menunjukkan bahwa kami mau berserah ke dalam tangan cinta kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Terima kasih karena ada firman Tuhan yang sudah menegur kami, mengarahkan hidup kami. Dan malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat. Biarlah Tuhan sendiri yang menjaga dan memelihara kami. Berkati setiap jemaat kami ya Tuhan, yang telah mengikuti ataupun yang mungkin belum mengikuti persekutuan doa malam. Berkati kami semua Tuhan. Pada akhirnya kami menyerahkan hidup kami, menaklukkan hidup kami di bawah kuasa Tuhan. Sehingga kami benar-benar melakukan setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar dan pelajari bersama. Terima kasih Tuhan. Di doa dan permohonan serta ucapan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa sambil mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini ibadah doa 10 malam kita di hari yang ke-9 boleh selesai. Kita akan bersama-sama bersaat teduh sebelum kita mengakhiri semuanya ini. Mari kita berdoa. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, tidak lupa kami terus mengingatkan bahwa esok hari 30 Mei 2020 merupakan persekutuan doa 10 malam di hari yang terakhir. Oleh karena itu kami berharap agar Bapak Ibu jemaat sekalian bisa mengikutinya sehingga boleh menerima berkat dari persekutuan ini. Persekutuan doa malam di hari yang ke-10
Berjudul, berbahagialah orang yang dicela dan aniaya akan dilayani oleh Bapak Pendeta Adieli Waruwu. Sekali lagi, kami mengucapkan selamat malam kepada Bapak Ibu jemaat sekalian. Selamat beristirahat, sampai bertemu esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati.